Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua anak-anak? Ya, baik anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bapak minta Andi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Andi yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita absen dulu anak-anak. Nah, absen Bapak sudah kirim di Google Classroom. Anak-anak jangan lupa absennya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 1, itu Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Baik, benar Aldi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengelola informasi yang ditemukan pada teks non-fiksi dalam bentuk buklet atau buku cerita. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2, yaitu siswa dengan membaca teks non-fiksi dalam bentuk Microsoft Point telah dibagikan oleh guru melalui Google Meet. Peserta didik dapat informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dengan cermat. Nah, yang kedua, setelah menemukan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dengan arahan dari guru, peserta didik dapat mengkreasikan informasi penting yang ditemukan dalam bentuk buklet dengan kreatif. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan mengajak anak-anak untuk kita membuat kartu informasi atau buku cerita. Nah, anak-anak, di sini ada pengertian buklet atau buku cerita. Nah, Bapak minta satu orang untuk membacakan buat kita. Bapak minta Andi ya. Baik, terima kasih Andi sudah membacakan buat kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Andi. Nah, anak-anak, seperti Andi tadi sudah membacakan buat kita bahwa pengertian buklet itu adalah salah satu alat promosi yang terdiri dari lembaran berupa kertas yang digabungkan, dilipat, dan dibentuk atau dijilid untuk menjadikan sebuah buku. Nah, buklet berisi tentang informasi produk dan biasanya digunakan oleh pemilik usaha untuk mempromosikan produknya. Nah, serta bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Nah, anak-anak, di sini ada manfaat dan fungsi dan manfaat buklet atau buku disebut buku cerita. Nah, anak-anak,
Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, sebagai media promosi, yang kedua sebagai media pembelajaran pendukung, yang ketiga membentuk keyakinan konsumen. Nah, yang keempat yaitu promosi ke teman. Nah, anak-anak, di sini ada 4 bagian, jadi Bapak minta 4 orang untuk membacakan buat kita. Nah, Bapak minta yang pertama, Bapak minta Aldi untuk membacakan kita yang bagian pertama. Yang kedua, Bapak minta Andi untuk membacakan buat kita. Yang ketiga, Bapak minta Zaida untuk membacakan buat kita. Yang terakhir, Bapak minta kita untuk membacakan buat kita. Nah, kepada Aldi, Bapak silakan. Nah, betul sekali. Yang kedua, Bapak minta Andi untuk membacakan. Yang berikut, yang ketiga. Nah, yang keempat, kita. Baik, anak-anak sudah membacakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat adik-adik kita. Nah, anak-anak, seperti tadi teman-teman sudah membacakan buat kita, fungsi dan manfaat booklet atau buku cerita. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, sebagai media promosi. Yang kedua, sebagai media pembelajaran pendukung. Nah, yang ketiga itu membentuk keyakinan konsumen. Yang keempat itu ada promosi ke teman. Nah, anak-anak, yang berikut ada contoh booklet yang bisa disebut buku cerita anak-anak. Nah, itulah pengertian booklet serta manfaat fungsi. Dan contohnya, booklet memang salah satu alat promosi yang sangat ampuh dan terbukti. Sudah bertahun-tahun lamanya masih banyak perusahaan yang menggunakan metode ini untuk mempopulerkan produk atau jasa mereka. Tentu dengan tujuan agar produk yang ditawarkan laris serta menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, anak-anak, berikut ini ada apa itu booklet, seperti booklet itu adalah media komunikasi yang berbentuk untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, atau larangan-larangan kepada khalayak ramai. Nah, anak-anak, di sini ada bahan yang kita gunakan untuk bahan atau alat yang kita gunakan untuk membuat buku cerita. Nah, di sini yang pertama, anak-anak, ada kertas gambar. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada pensil. Yang keempat ada penghapus. Yang kelima ada spidol. Yang keenam ada krayon atau pensil warna. Nah, anak-anak yang berikut ini ada cara membuat booklet. Nah, anak-anak, yang pertama, kita memotong kertasnya persegi 4. Yang kedua, kita akan lipat. Nah, sebelum kita potong itu akan kita potongnya sebanyak. Yang kedua, kita akan lipat. Yang ketiga, kita susun rapi. Yang keempat, kita mulai melukis. Nah, yang berikut, anak-anak, jika kita membuat buku cerita, kita harus
karena buku cerita itu akan berisi informasi dan gambar tentang, nah contohnya contohnya gerhana matahari. Nah anak-anak, sebelum anak-anak membuat buklet atau buku cerita, maka anak-anak harus mengumpulkan informasi-informasi yang akan anak-anak cantumkan dalam buku cerita itu. Nah, anak-anak, nah di sini ada yang pertama informasi, yaitu halaman pertama itu tentang informasi tentang pengertian gerhana matahari. Nah, yang kedua anak-anak, informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Yang ketiga anak-anak itu informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Nah, yang keempat itu ada informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Nah, anak-anak, tadi sudah seperti Bapak sudah jelaskan cara membuat buku cerita. Nah, anak-anak, jika kita sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang tadi Bapak sudah jelaskan, maka jika kita selesaikan buku cerita itu, dia akan sama seperti gambar ini. Itu buku yang Bapak tampilkan ini. Nah, anak-anak, karena materi kita sudah cukup sampai di sini, anak-anak sekarang kan tadi sudah Bapak sudah jelaskan tentang materi yang kita pelajari semua pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan mereview kembali materi yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan minta anak-anak untuk menjelaskan kembali materi yang tadi kita sudah pelajari. Nah, anak-anak, Bapak minta untuk bisa menyebutkan kembali bahan atau alat yang kita lakukan untuk membuat buku cerita. Ayo, siapa yang bisa? Nah, betul. Yang pertama, siapa? Aldi. Oh, ya, betul. Yang pertama, itu ada kertas gambar. Yang kedua, betul ada pensil. Yang ketiga, betul ada penghapus. Yang ketiga, yang keempat ada spidol. Yang kelima ada cawan. Yang keenam, cawan atau pensil. Nah, yang keenam, betul sekali. Nah, anak-anak, Bapak berharap agar materi yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini, anak-anak bisa mengerti dengan baik. Nah, anak-anak, sini Bapak akan memberikan tugas buat anak-anak agar anak-anak mengerjakan. Nah, tugas yang Bapak berikan itu kuis. Nah, anak-anak, Bapak akan kirim link kuisnya lewat Google Classroom atau WhatsApp group. Nah, anak-anak, agar anak-anak mengerjakan, dan setelah anak-anak mengerjakan, Bapak akan menilai apa yang anak-anak materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, apakah anak-anak sudah mengerti atau belum. Anak-anak, semoga
materi yang Bapak sudah sampaikan, anak-anak bisa mengerti dan bisa memahami dan bisa menambah pengetahuan yang baik. Nah, anak-anak, karena waktu kita sudah habis, sekarang karena tadi kita mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan doa, maka sekarang kita akan Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa, sehingga setiap materi yang Bapak sudah jelaskan buat anak-anak agar bisa mengerti, sehingga bisa menjadi pengetahuan yang baik. Nah, Bapak minta Zaida untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Zaida yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Dan anak-anak jangan lupa 3M, karena sekarang COVID, jadi anak-anak jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, agar anak-anak bisa tetap sehat. Nah, anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Dadah anak-anak semua.